Mungkin hari ini kamu butuh latihan sederhana. Tulislah surat untuk dirimu sendiri, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memberi harapan. Tulis pelajaran yang kamu dapat dari kegagalanmu dan apa yang masih bisa kamu bangun mulai dari titik ini. Setelah itu bacalah dengan suara keras, sebab kadang suara yang paling bisa meyakinkanmu untuk mencoba lagi adalah suaramu sendiri yang mengingatkan siapa dirimu di dalam Tuhan. Kamu tidak terlambat, kamu tidak melenceng dari rencana kamu, hanya berada di bagian jalan yang belum memperlihatkan seluruh pemandangan, tapi Tuhan tahu kemana kamu sedang dibawa. Dia menuntun setiap langkahmu dan tidak membawamu sejauh ini hanya untuk meninggalkanmu di tengah jalan. Jika hari ini kamu hanya bisa menarik napas dalam dan melangkah kecil, itu sudah cukup. Karena seluruh surga bergerak ketika seseorang memutuskan untuk tidak menyerah, dan Tuhan sedang menulis bab selanjutnya dari kisah hidupmu saat ini juga, meskipun kamu belum melihatnya. Pernahkah kamu berdoa dengan sangat sungguh-sungguh hingga terasa seperti jiwamu robek, tapi kamu tidak mendengar jawaban apapun? Pernahkah kamu menangis dalam gelap sambil berharap ada tanda bahwa Tuhan masih bersamamu? Dan yang kamu terima hanyalah keheningan, keheningan yang terasa menyesakkan dari dalam. Karena yang paling menyakitkan bukan hanya berjalan di padang gurun, tapi merasa bahwa kamu sendirian. Di titik inilah banyak orang menyerah. Banyak yang berpikir Tuhan telah meninggalkan mereka, tapi dengarkan baik-baik, keheningan dari Tuhan bukanlah tanda Dia tidak hadir. Seringkali itulah bukti bahwa Dia sedang bekerja jauh lebih dalam. Dalam keheningan itu, Dia menyentuh bagian terdalam dari jiwamu, tempat yang tak bisa dijangkau oleh kata-kata, dan di sanalah Dia membentuk imanimu dengan lembut, tapi pasti. Sebab iman sejati bukan percaya saat semuanya baik-baik saja, tetapi tetap berjalan meski suara dari surga tidak terdengar lagi. Berapa kali kamu berdoa, Tuhan tambahkan imanku, lalu datang badai, datang kehilangan, datang pintu-pintu tertutup, dan datang pula keheningan yang mengikutinya. Pernahkah kamu sadar bahwa Tuhan seringkali menjawab bukan dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan? Dia tidak diam karena meninggalkanmu, tapi karena sedang mempersiapkan sesuatu. Pikirkan ini, mengapa bahkan Yesus Putra Allah harus melewati 40 hari di padang gurun tanpa suara, tanpa makanan, dalam kesendirian dan pencobaan, karena Dia pun harus dipersiapkan. Padang gurun bukan tempat hukuman, itu tempat persiapan. Di sanalah kita belajar untuk percaya bukan pada jawaban, tapi pada kehadiran Tuhan itu sendiri. Mungkin sekarang kamu sedang berada dalam momen itu. Mungkin kamu sedang menghadapi pernikahan yang dingin, atau berjuang dengan luka batin, atau kebiasaan buruk yang tak terlihat oleh siapapun. Kamu sudah meminta pertolongan, tapi tak ada perubahan. Kamu memohon kesembuhan, tapi diagnosanya tetap sama. Kamu mencari arah, tapi semuanya masih gelap. Dan kamu pun bertanya, apakah Tuhan masih mendengarku? Dengarkan aku baik-baik. Tuhan mendengarmu, lebih dari itu. Dia melihatmu. Walau tidak ada yang melihat perjuanganmu, Tuhan tahu semuanya dan Dia tetap memegang kendali. Lihatlah petani ketika ia menanam benih. Dia tidak menggali setiap hari untuk memeriksa pertumbuhan. Dia menyiram, dia menunggu, dan percaya pada proses yang tak terlihat. Dan pada waktunya benih itu menembus tanah dan bertumbuh. Pikirkan berapa banyak benih yang sudah Tuhan tanam di dalam dirimu, dan betapa banyak proses yang sedang bertumbuh dalam keheningan. Kamu mungkin belum melihat apapun, karena itu masih tertutup tanah. Tapi itu tidak berarti berhenti, itu berarti kamu sedang dipersiapkan. Dan dalam seluruh proses ini, ada satu hal penting yang perlu kamu ingat: ketidakmampuanmu. Mendengar suara Tuhan hari ini tidak membatalkan semua janji yang pernah Dia ucapkan sebelumnya. Pernahkah kamu merasa gagal begitu dalam, hingga rasanya tak ada jalan untuk kembali? Seolah kamu telah melewati batas yang tak terlihat,
dan sekarang hanya bisa hidup dengan akibat dari keputusan itu. Kadang kita membuat keputusan yang tampaknya benar pada saat itu, namun kemudian meninggalkan rasa pahit di hati. Mungkin kamu meninggalkan mimpimu karena takut. Mungkin kamu diam saat seharusnya berbicara. Mungkin kamu percaya pada seseorang yang kemudian mengkhianatimu. Atau mungkin kamu menyerah untuk memperjuangkan dirimu sendiri. Dan sekarang yang terdengar di dalam dirimu hanya satu kalimat. Aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa perasaan gagal itu bukan akhir? Bahwa Tuhan masih menulis ceritamu meskipun segalanya tampak runtuh di sekitarmu. Sulit untuk percaya saat kamu berada di tengah kehancuran, ketika semua yang kamu lihat hanyalah pintu tertutup dan kesempatan yang hilang. Tapi kenyataannya, Tuhan tidak pernah menulis kisah sempurna dengan orang yang sempurna. Dia selalu memakai orang-orang yang hancur, yang jatuh, dan yang pernah gagal. Karena justru di tanah itulah dia membentuk awal yang baru. Masih ingat Musa? Dia membunuh seseorang, lalu melarikan diri dan hidup tersembunyi di padang gurun selama bertahun-tahun. Di mata dunia, hidupnya sudah berakhir, seorang pembunuh, seorang pengecut. Namun di padang gurun itulah Tuhan menampakkan diri melalui semak yang menyala dan memanggilnya untuk membebaskan seluruh bangsa. Seorang pria yang telah menyerah atas dirinya sendiri dipanggil Tuhan untuk mengubah sejarah. Mungkin itulah yang perlu kamu dengar hari ini. Belum terlambat. Walaupun kamu telah gagal, walaupun kamu telah menjauh, Tuhan tidak melihatmu seperti dunia melihatmu. Dia tidak mendefinisikanmu dari kesalahanmu. Dia melihatmu dengan mata tujuan. Apa yang kamu sebut sebagai akhir, Tuhan sebut sebagai titik balik. Dan aku tahu, rasa sakit karena merasa gagal tidak hanya berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari bagaimana kamu memandang dirimu sendiri setelah itu. Kamu mulai merasa tidak layak mendapat kesempatan kedua, merasa telah menyia-nyiakan terlalu banyak waktu, terlalu banyak berkat, dan sekarang bahkan tidak percaya pada dirimu sendiri. Namun firman Tuhan berkata, orang benar jatuh sebanyak 7 kali, namun akan bangkit kembali. Mengapa? Karena kemenangan kita tidak ditentukan oleh berapa kali kita jatuh, tapi oleh kasih karunia yang mengangkat kita setiap kali kita memilih untuk tidak menyerah. Pernahkah kamu berpikir bahwa ada banyak orang yang mengagumimu tanpa tahu betapa beratnya pertempuran yang telah kamu hadapi? Atau bahwa banyak orang bisa diubahkan melalui kisahmu jika kamu memilih untuk bangkit dan terus melangkah? Berapa banyak ibu tunggal, pengusaha bangkrut, pemuda putus asa, ayah terlilit utang, orang-orang yang melakukan kesalahan besar, sedang menunggu melihat seseorang seperti kamu berkata, "Ya, aku gagal, tapi Tuhan masih bersamaku." Masih ingat janji yang Tuhan berikan padamu? Masih ingat bagaimana Dia menopangmu saat tak ada seorang pun yang bisa? Tuhan yang sama yang memegangmu kemarin, sekarang sedang membentukmu dengan diam, walaupun kamu tidak mendengar apa-apa. Ini adalah undangan, sebuah tantangan. Selama 7 hari ke depan, setiap kali keheningan mencoba melumpuhkanmu, ucapkan dengan lantang, Tuhan sedang mempersiapkanku. Ucapkan meski kamu tidak merasa. Katakan meski terasa seperti kebohongan. Karena mulutmu perlu mengingatkan pikiranmu bahwa Tuhan tidak perlu bersuara untuk bertindak. Jika kamu butuh contoh nyata, lihat kisah hidup Oprah Winfrey, ditolak, dilecehkan, diremehkan. Bertahun-tahun ia hidup dalam diam penuh luka. Namun dalam kesunyian itu, dia tidak dilupakan. Dia sedang dipersiapkan. Sekarang dia adalah salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Dan dia pernah berkata bahwa justru dalam rasa sakit, keheningan dan penantian, dia belajar mendengar apa yang benar-benar penting. Sekarang lihat dirimu. Apa yang sedang kamu hadapi hari ini yang tampaknya tidak masuk akal? Apa yang terasa sangat menyakitkan hingga kamu merasa Tuhan terlalu jauh? Mampukah kamu percaya bahwa bahkan dalam ketidakpastian, Tuhan masih bersamamu? Kamu tidak perlu merasakan untuk tahu. Iman bukan perasaan, iman adalah keyakinan.
Itu adalah berjalan tanpa peta, percaya bahwa Tuhan tahu jalannya. Itu adalah terus melangkah tanpa mendengar apapun, percaya bahwa Dia tetap berbicara. Tarik napas dalam-dalam. Kamu tidak sendirian, kamu tidak dilupakan. Surga tidak diam karena menolakmu. Surga diam karena sedang mempersiapkan pewahyuan. Dan ketika itu datang, kamu akan mengerti bahwa setiap air mata disiram dengan tujuan, setiap doa yang tak terdengar disimpan, dan setiap keheningan adalah suara yang berkata, "Percayalah kepadaku." Teruslah berjalan. Keheningan hari ini akan menjadi kesaksian besok, dan semuanya akan sepadan, setiap detiknya akan layak. Pernahkah kamu merasa tidak ada yang peduli? Seakan dunia terus berjalan dan kamu tertinggal. Mungkin kamu berpura-pura kuat di depan orang lain, menahan air mata yang sudah tidak tertampung. Mungkin kamu hidup seperti robot, dengan hati yang lelah dan remuk. Dan satu-satunya pikiranmu adalah, apakah ada yang akan sadar kalau aku menghilang? Mungkin kamu sedang mengalami itu sekarang, merasa bahkan Tuhan pun tidak melihatmu. Tapi dengar baik-baik, kamu tidak sendirian. Kamu belum keluar dari rencana Tuhan. Seringkali kita melihat diri sendiri dan merasa kita tidak cukup kuat, tidak cukup rohani, tidak cukup mampu. Lalu kita mulai membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat bahagia, sukses, dan sepertinya hidup mereka sempurna. Kita berpikir, itu tidak akan terjadi padaku. Tuhan hanya memakai orang-orang yang spesial. Tapi itu adalah kebohongan yang kejam yang dibisikkan oleh rasa sakit saat kita lemah. Tuhan tidak memakai yang terbaik. Dia memakai mereka yang bersedia. Dia tidak memilih yang sempurna. Dia memperlengkapi mereka yang mau dipakai. Apakah Daud yang paling siap di antara saudara-saudaranya? Bahkan dia tidak dipanggil saat Samuel datang mencari raja. Dan justru dia yang Tuhan pilih. Si kecil yang terlupakan, yang tidak mungkin. Tuhan suka membalikkan harapan manusia. Dia mengambil orang yang ditolak dan menjadikannya tiang, mengambil yang diremehkan dan menjadikannya panutan. Dan dia melihat kamu dan berkata, "Aku ingin menulis sesuatu yang baru bersamamu." Itulah sebabnya kamu tidak boleh menyerah sekarang. Babak yang terlihat kosong dalam kisahmu bisa jadi bagian yang akan menyentuh hidup banyak orang. Ceritamu penting. Perjuanganmu memiliki makna. Meski perjalananmu dipenuhi kejatuhan, tetap ada nilai di dalamnya. Pernahkah kamu mendengar tentang Nick Vujicic, pria yang lahir tanpa lengan dan kaki? Saat remaja, ia merasa menjadi beban dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi justru, kisah itulah yang Tuhan pakai untuk menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Hari ini, Nick menyampaikan pesan tentang kasih, iman, dan keteguhan di hadapan lautan manusia, dan dengan yakin berkata bahwa ia tidak ingin mengubah apapun dari hidupnya karena tahu Tuhan punya tujuan baginya. Dia bukan mukjizat meskipun memiliki keterbatasan, tetapi mukjizat itu terjadi melalui keterbatasannya. Bagaimana jika hal yang sama berlaku juga untukmu? Bagaimana jika bagian dari dirimu yang kamu anggap sebagai kelemahan justru adalah alat yang Tuhan gunakan untuk menyentuh hidup orang lain? Mungkin rasa sakitmu adalah bahasa yang bisa menjangkau mereka yang tidak tersentuh oleh siapapun. Kamu tidak perlu panggung, mikrofon, atau ribuan penonton. Cukup katakan, "Ini aku, Tuhan." Bisa jadi kamu dipanggil untuk merawat anggota keluarga, atau menghibur teman yang lebih terluka daripada dirimu, atau memilih jujur saat semua orang memilih untuk berbohong. Atau mungkin kamu hanya perlu bangkit dari tempat tidur hari ini, meskipun seluruh hatimu ingin menyerah. Itu sudah merupakan bukti iman. Itu adalah Tuhan yang sedang memakai dirimu. Mungkin kamu merasa tidak layak. Mungkin kamu pikir masa lalumu terlalu kelam. Mungkin kamu berkata, "Aku sudah gagal terlalu banyak. Aku sudah terlalu jauh. Aku sudah terlalu lama menjauh." Namun Alkitab penuh dengan kisah orang-orang seperti itu. Orang biasa,
orang yang rusak seperti Rahab, seorang pelacur yang menjadi bagian dari silsilah Yesus, seperti Paulus, penganiaya yang menjadi rasul terbesar. Cobalah satu hal ini, tulis semua yang menurutmu membuatmu tidak layak. Lalu di sampingnya tulis bagaimana Tuhan bisa memakai hal itu untuk memberkati orang lain. Hal yang kamu anggap sebagai aib bisa jadi adalah alat di tangan Tuhan. Jangan bersembunyi, jangan hilangkan dirimu sendiri. Kamu tidak terlalu kecil untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak menunggu versi sempurnamu. Dia memanggilmu sebagaimana kamu saat ini, dengan luka, dengan keraguan, dengan bekas luka, karena orang sungguhan menjangkau orang sungguhan. Kebenaranmu akan menyembuhkan seseorang, kerapuhanmu akan membebaskan seseorang. Kisahmu, bahkan dalam keadaannya sekarang, bisa menjadi jalan menuju mukjizat bagi orang lain. Kamu telah melewati begitu banyak hal, menghadapi pergumulan yang tidak diketahui siapapun, menaklukkan malam-malam panjang dan pikiran yang mencoba menghancurkanmu. Tuhan belum selesai denganmu. Di tengah penderitaan yang mendalam, ia menulis mazmur-mazmur paling menyentuh dalam kitab suci yang hingga kini terus menguatkan banyak generasi. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak selalu mengangkat penderitaan kita. Kadang ia menggunakannya untuk menumbuhkan kedewasaan, empati, kasih, kekuatan, dan iman yang sejati dalam diri kita. Pernahkah kamu berpikir bahwa luka yang kamu rasakan hari ini bisa menjadi jawaban atas doa seseorang di hari esok? Bagaimana jika rasa sakitmu saat ini adalah alat yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan kehidupan orang lain melalui kisahmu nanti? Bisa jadi air mata yang kamu sembunyikan sekarang akan menjadi sumber penghiburan bagi seseorang yang akan kamu temui di masa depan. Apakah kamu mengenal Lauren Daigle? Ia adalah penyanyi rohani terkenal, tapi sebelum dikenal dunia, ia harus melewati masa sepi, penolakan, dan sakit penyakit. Suaranya sempat hilang. Label rekaman mengabaikannya. Ia merasa tersisih, tapi ia tidak berhenti percaya dan terus berjalan meskipun dalam kesakitan. Di saat paling kelam, Tuhan mengangkat suaranya menjadi suara pengharapan, dan jutaan orang sekarang dikuatkan lewat lagu yang lahir dari penderitaannya. Sebab di dalam gua kesendirian itu, Tuhan menyalakan terang di hatinya. Dan mungkin Tuhan sedang melakukan hal yang sama juga dalam hidupmu sekarang. Mungkin apa yang sedang menghancurkanmu hari ini, besok justru akan menjadi alasan kamu bersinar dan menjadi jawaban bagi orang lain. Perjalanan ini bukan hanya tentang dirimu, tetapi tentang jiwa-jiwa yang akan disentuh saat mereka melihat kamu tetap berdiri setelah semuanya. Suatu hari kamu akan berkata, "Aku tahu rasanya sakit, tapi aku juga tahu bagaimana Tuhan menyembuhkan. Aku sudah melewatinya." Jangan tunggu momen sempurna. Mungkin yang paling rohani yang bisa kamu lakukan hari ini adalah bangun, makan, menelepon seseorang, atau menangis bila perlu, tapi jangan menyerah. Karena perjalanan dengan Tuhan tidak selalu diisi kemenangan besar, tetapi langkah-langkah kecil yang tetap kita ambil dalam kesetiaan setiap hari. Mungkin kamu sedang diam, tapi Tuhan sedang menulis ceritamu. Mungkin kamu tersungkur, tapi kamu masih bernapas, dan langit tetap menopangmu meski kamu merasa lemah. Bertahanlah, karena rasa sakit ini sedang membentuk sesuatu dalam dirimu, sedang menarikmu dari permukaan menuju kedalaman di mana keajaiban Tuhan terjadi. Pernahkah kamu merasa sangat lelah sampai tak mampu berdoa dan hanya mampu berkata, "Tuhan, tolong aku"? Ketahuilah, kalimat itu sudah cukup untuk menggerakkan surga. Tuhan tidak butuh doa panjang. Ia mencari hati yang hancur dan jujur. Dan sakit adalah alat yang sering kali menghancurkan dinding kesombongan kita. Penderitaan meluruhkan topeng kita, menjatuhkan ego kita, dan menempatkan kita di lutut. Dan di sanalah Tuhan hadir menemui kita dengan lembut. Ia adalah Tuhan bagi mereka yang menangis dalam gelap, Tuhan bagi mereka yang lelah namun tetap percaya. Sekarang lakukan ini. Ambil selembar kertas. Tulislah semua hal yang pernah kamu atasi.
Semua saat di mana kamu merasa tidak sanggup, tapi akhirnya kamu berhasil melewatinya. Bacalah dengan suara keras. Itu akan mengingatkanmu bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, bahwa kamu tidak sampai di sini secara kebetulan. Kamu telah menang sebelumnya dan kamu akan menang lagi. Rasa sakitmu tidak sia-sia. Suatu hari kamu akan menatap ke belakang dan berkata, "Sekarang aku mengerti. Apa yang hari ini terasa seperti beban akan menjadi kesaksian besok. Maka jangan menyerah, tidak sekarang, bukan setelah semua yang telah kamu lewati." Kamu sedang ditempa, dan saat semuanya berlalu, kamu tidak akan sama. Kamu akan menjadi lebih kuat, penuh kasih, dan lebih serupa dengan Kristus. Dan itulah yang akan menyentuh dunia. Sekarang tarik napas dalam-dalam, tutup matamu, dan rasakan apa yang masih berdenyut di dalam dadamu. Karena meski ada luka, kehilangan, kejatuhan, dan kata-kata yang melukai, meski kamu belum mengerti semuanya, kamu tetap bertahan. Dan itu sendiri sudah merupakan sebuah mukjizat. Mungkin belum ada yang mengatakannya hari ini, jadi biar aku yang katakan, kamu kuat, kamu berharga, kamu dibutuhkan. Dunia tidak akan sama tanpa kehadiranmu. Ingat semua yang sudah kamu lalui, malam-malam tanpa tidur, doa-doa yang kamu bisikkan. Hari-hari ketika bangkit dari tempat tidur saja sudah merupakan keberanian besar. Kamu tetap melangkah meski tak ada yang bertepuk tangan. Kamu bertahan meski tak ada yang mengerti. Kamu menangis dalam diam dan tetap berjuang. Kamu tetap kuat meski segalanya dalam dirimu berteriak untuk menyerah. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan iman yang hidup. Bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Berapa kali kamu menatap langit dan bertanya, "Mengapa Tuhan?" Mungkin dia tidak menjawab seperti yang kamu harapkan, tapi dia tetap menjawab. Dalam kekuatan yang muncul saat kamu hampir runtuh, dalam pelukan yang datang tanpa diduga, dalam lagu yang tiba-tiba terdengar di saat paling tepat, dalam ayat yang muncul ketika kamu sangat membutuhkannya, dalam tanda-tanda kecil yang hanya bisa dirasakan oleh hati, di sanalah Tuhan berada begitu dekat. Kamu bukan kesalahan, kamu tidak tersesat, kamu tidak dilupakan. Tuhan mengenal namamu, Dia tahu jumlah rambut di kepalamu, Dia tahu ketakutan yang tidak kamu ceritakan pada siapapun. Namun Dia tetap mengasihimu. Bukan cinta biasa, tapi kasih yang tidak menyerah, yang mengampuni, yang memeluk, yang memulai kembali. Kasih yang mengumpulkan kepingan hati yang hancur dan menjadikannya sebuah mahakarya. Jadi tolong, jangan menyerah, jangan sekarang, jangan setelah semua yang sudah kamu lalui. Masih ada janji-janji yang menunggumu, jalan-jalan yang belum kamu kenali, orang-orang yang akan diberkati oleh kisah hidupmu. Kamu tidak tahu betapa banyak mukjizat yang masih akan terjadi, dan suatu hari kamu akan menoleh ke belakang dengan mata penuh air mata dan hati yang meluap. Dan kamu akan berkata, semua ini layak diperjuangkan. Setiap detik itu berharga, karena Tuhan tidak pernah berhenti menulis. Dia hanya sedang memperindah bagian akhir.